Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, sesuai dengan di judul, gue pengen unboxing smartphone terbaru dari Nokia yang hadir ke Indonesia. Tapi, ada sebuah pemberitahuan kepada kalian kalau video ini ada dua versi. Jadi, ada yang versi panjang. Untuk video ini adalah yang versi panjang, dimana gue akan mengunbox sesuai dengan gaya gue selama ini, dengan ya yang seperti yang kalian lihat di channel ini gitu. Tapi karena juga banyak masukan kalau video unboxing kenapa panjang banget sih sampai bermenit-menit, belasan menit gitu. Gue pengen yang singkat. Oke, gue turutin kemauan kalian. Jadi gue bikin versi satu lagi, versi yang sangat-sangat cepat dan padat gitu ya. Kalian bisa cek link di deskripsi. Langsung aja cek link yang paling atas. Kalian klik aja, kalian nonton yang itu versi paling singkat dari unboxing Nokia terbaru yang ada di video kali ini. Tapi kalau kalian mau nonton versi panjang dan mendengarkan celotehan gue yang kali aja ada maknanya, silahkan lanjutkan video kali ini. Jadi gue kasih kalian waktu untuk memilih. Dan oke, gue asumsikan kalian yang masih menonton ini artinya kalian yang pengen mendengarkan celotehan gue. Jadi jangan menyesal ya. Minum dulu. Jadi, seminggu yang lalu gue tuh pre-order Nokia 5.3 warna karkol di Tokopedia. Dan barangnya sebenarnya udah nyampe beberapa hari yang lalu, dimana teman-teman yang lain juga pre-order itu udah pada bikin videonya. Jadi video gue kali ini sebenarnya terlambat banget karena nyampainya tuh Jumat malam. Dan gue memutuskan untuk libur hari Sabtu dan Minggu karena gue sakit. Jadi ini hari Senin gue sudah lumayan membaik dan gue memutuskan untuk membuat videonya hari ini. Jadi cukup terlambat ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi ini adalah smartphone-nya kiriman dari eraspace.com, extraordinary experience, dan ini tidak di endorse ya. Tapi kalau mau endorse boleh. Ya, ini gue pesan sendiri karena sejak Nokia 8, Nokia tidak pernah mengirimkan saya pinjaman smartphone lagi. Nggak tahu kenapa. Oke, nggak pakai lama ya. Ini kita unboxing, kita buka. Ini bener-bener belum gue buka soalnya. Jadi kalau dalam paket yang dijanjikan sebenarnya kalau kalian pre-order tuh ada ininya, ada hadiahnya, ada gimmicknya berupa kalau nggak salah headphone dari JBL. Cuma gue di message karena gue pre-order momen-momen terakhir, jadi gue nggak dapet, katanya gitu. Jadi ya udahlah ya, gue ikhlas aja. Entah nih gue dikirimin apa sebagai gimmicknya, karena gimmicknya katanya sih habis. Berarti animonya lumayan banyak nih untuk 5.3 ini. Sebenarnya gue agak bingung dengan bentuk boxnya. Untuk boxnya gimana sih bukanya? Karena setahu gue box handphone itu nggak gede-gede amat. Ini lebih gede dari box sepatu gue. Oke, jadi ini kalau dibuka isinya adalah ini adalah unitnya dan juga ada gimmicknya. Yang gue dapat adalah power bank dan ya gue nggak dapat si headphone JBL karena beneran kehabisan berarti. Ya gitu. Dan power bank yang dikasih ke gue ini adalah power bank merek Fumi 10.000 mAh portable charger for smartphone, dan bentuknya model-model kayak Acmic ya. Ini bisa ditempel, tapi ini ditempel kemana nih? iPhone. Ini ada gambarnya di belakang, tapi kayaknya ditempelnya bukan ke handphone Nokia. Oke, kemudian ini adalah handphonenya. Ini adalah handphonenya dan ini garansi TAM, yang artinya ini masuk lewat jaringannya Era Jaya. Makanya tadi di boxnya itu ada tulisan Eraspace, karena TAM itu adalah bagian dari Era Jaya, salah satu distributor terbesar di Indonesia. Jadi kalau udah ada garansi TAM, harusnya udah aman banget kalau menurut gue. Dan di boxnya di sini ada tulisan 2 tahun pembaruan Android. Ya, ini adalah salah satu yang dijual oleh Nokia. Karena kayaknya Nokia sudah beralih dari menjual kemampuan hardware yang luar biasa menjadi kemampuan software aja gitu. Itu pujian ya by the way, bukan hinaan. Kemudian nih ada protected by koala, dan gue nggak ngerti kenapa koala, gue nggak tahu ini apa. Dan kenapa koala tidak terlihat strong. Kalau protected by tiger atau bear gitu kan keren ya. Ini koala makanin daun, ya mungkin jadi antivirus ya, tapi maksud gue koala gitu. Oke. Kemudian dapat ini nih, tahu dapat apa? Oke, maksudnya ini dapat internetan 30 GB dari salah satu provider. Ya, gue nggak pernah pakai tapi. Ya dan ya masih disegel. Kita buka segelnya.
Nggak santai buka plastik. Ini gue yakin kalian dengerinnya berisik banget sini. Oke, dan ini di bagian belakangnya ada penjelasan mengenai spesifikasinya sedikit. Displaynya HD Plus 6,55 inci dengan rasio 20:9. Wow, bentar lagi udah kayak layar panjang monitor gaming gitu. Kemudian Qualcomm Snapdragon 665 dengan kamera yang banyak nih, ada 13 megapiksel, 5 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth quad camera, dan kamera depannya 8 megapiksel front camera. Oke lah. Advanced AI imaging. Oke lah. Baterai life 2 hari 4000 mAh. Actually gue agak percaya karena ini pakainya Snapdragon 665 yang so far ketika gue uji beberapa kali di beberapa smartphone itu lumayan awet. Jadi mungkin awet, apalagi dengan layar HD Plus-nya ya. Jadi ini sebuah ramuan yang luar biasa awet ya. Dan ini Qualcomm Snapdragon, Google Assistant, Android One. Oke, terbaru, pembaruan 2 tahun katanya. Dan gue sebenarnya ini loh, beli ini itu tidak berekspektasi apa-apa. Sejujur-jujurnya ya gue pengen tahu aja handphone Nokia sekarang kayak gimana. Bukanya gimana sih? Dan sayangnya menurut gue adalah ini warnanya cuma satu, cuma ada warna karkol yang tidak seperti warna karkol menurut gue. Ya variasinya agak kurang. Mungkin ada orang yang nggak suka warna ini tapi pengen beli kan, jadi ya gimana gitu. Cuman kalau kalian penggemar Nokia, gue rasa kalian akan beli. Dan penggemar Nokia di Indonesia adalah orang-orang yang menurut gue setia sih. Karena godaan dari brand lain tuh sangat-sangat kuat, tapi kalian masih setia pakai Nokia tuh kayak gue acungi jempol. Ah, kok keras banget? Apakah seperti ini memang handphone Nokia? Ditarik ya? Oh oke. I'm so stupid. Set. Gitu doang, ya ampun. Katanya tech reviewer itu. Ini adalah unitnya. Ini powerbank gue simpan dulu ya. Actually kelihatannya cukup oke. Kita tiriskan dulu smartphone-nya. Kemudian ini ada SIM ejector-nya, di bagian sini ada SIM ejector. Kemudian di bagian sini tidak ada apa-apa. Ini adalah case-nya yang bentuknya sangat-sangat unik ya. Di sini kayak lubang kunci ya. Terus ini dulu. Kemudian ini ada kartu yang tidak akan gue pakai. Dan juga ada kartu garansi. Ada kepala chargernya. Di mana kepala chargernya adalah 10 watt ya. Cuma 10 watt aja. Dan bentuknya agak-agak dan bentuknya agak-agak mirip dengan salah satu brand ya. Gue nggak tahu sih kalau handphone Nokia terakhir juga kayak gini ya, karena kan gue nggak tahu handphone Nokia. Oke, kemudian ini ada obat. Maaf ya, ini bukan obat, ini earphone yang pakai plastik obat. Ini kalau diginiin dong kayak barang bukti kejahatan. Meskipun ini bagus ya, tapi kalau kemasannya gini gue agak ragu. Jadi Nokia why? Kemudian ini ada kabel chargernya, USB Type-C. Nah sebenarnya kayak gini aja oke kan ya. Gue nggak tahu sih costnya bikin beginian tuh berapa dibanding plastikan itu. Dan sekarang kita buka smartphone-nya. Ini lumayan clean ya, maksudnya nggak banyak tulisan sebenarnya di sini. Oke, gue harus hati-hati sama plastiknya karena abis ini kayaknya handphonenya gue jual lagi. Dan kemudian gue mau ngelepas nih stiker yang ada di belakangnya. Ini adalah stiker TKDN sebenarnya, luar biasa ya. Betapa pamernya Nokia kalau mereka bisa lolos TKDN. Tapi itu bagus, artinya mendukung program pemerintah ya supaya smartphone yang legal itu lebih banyak di Indonesia. Yang ilegal gimana? Oh, saya nggak mau bahas. Jangan dibahas. Tapi kita sama-sama tahu aja. Oke, jadi itu tadi stikernya udah gue lepas, dan ini adalah bagian belakangnya di mana desainnya sangat-sangat berbeda dibandingkan kebanyakan smartphone pada saat ini. Bahkan yang di level harga 2 jutaan sampai 3 juta. Karena ini gue beli harganya pas di angka 3 juta, tapi gue yakin sebenarnya harga jualnya sebenarnya nggak akan di 3 juta sih, 2 jutaan sekian lah gitu. Karena biasanya setelah launching itu kan dibundling sama beberapa gimmick gitu ya, harganya tuh akan jauh di bawah itu biasanya, mungkin 2,5 atau 2,7 biasanya gitu dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ini desainnya tetap berbeda karena biasanya handphone sekarang tuh berjejer kameranya dari atas ke bawah gitu. Tapi ini enggak, nih ngumpul kayak model-model ya handphone pemberontak. Kayak
Huawei, kemudian Motorola gitu. Dan Nokia juga sebenarnya udah sempat bikin dengan desain seperti ini dulu. Desain kamera bulat kayak gini bisa mengakali fingerprint di belakang yang sebenarnya menurut gua ketinggalan secara teknologi. Tapi ini bisa jadi kelihatan fine aja karena desain belakangnya juga sama-sama bulat. Jadi it's nice. Ini gua kletek dulu depannya. Ini nggak dikasih sisi mudah untuk buka gitu. Ini kayak nempel banget gitu. Oke, Nokia please ya. Wah, dan ini sekarang nempel di tangan gue. Dan layarnya ini 6,5 inch HD Plus menggunakan Android One. Dan ini adalah resep baterai panjangnya, dan gue denger ini juga udah ada NFC-nya. Dan ini sebenarnya karena kebutuhan ini aja sih, karena kebutuhan untuk syuting, jadi gue skip aja. Seperti selayaknya orang-orang Indonesia ketika pertama kali nyeting handphone, skip gitu. Nggak usah dibaca, skip aja gitu. Padahal sebenarnya penting, tapi ya, saya orang Indonesia juga sih. Meneruskan tradisi. Unlock with fingerprint. Boleh deh. Gue setting dulu ya, coba ya jajal. Kita jajal seberapa cepat fingerprintnya. Pakai pattern deh. Pattern sejuta umat ya. Kita pakai pattern sejuta umat. Gini doang. Kalau bisa jangan gini ya untuk real sehari-hari ya, jangan ya. Bahaya banget kalau cuman gitu doang. Nih, posisinya gue macam-macamin jari gue nih. Jari gue di balik sini kungfu nih. Oke, udah bisa. Kemudian face unlock, boleh. Kita jajal face unlocknya kayak gimana. Let's start. Gue pakai topi sih. Dilihat dari fitur face unlock yang gini, ini bawaan Android ya. Jadi jangan senang-senang amat nih, kayaknya bukan dari Nokia-nya. Oke, dan ini udah nyala smartphone-nya. Sekarang gue pengen jajal fingerprint-nya kayak gimana. Ini kita jajal dulu. Ya lumayan lah. Kalau gue pencetnya cuma sebentar tidak terdeteksi, harus agak lama dikit, tapi lumayan lah akurat. Kemudian ini untuk face unlock-nya tadi gue udah setting juga face unlock. Ya sama kurang lebih. Tidak spesial tapi bagus menurut gue. Dan ini juga menarik karena menggunakan user interface dari Android, karena memang Android murni bisa dibilang. Nokia kayak nggak ngapa-ngapain di sini. Dan ini storage-nya 64 GB dan kalian bisa expand lagi pakai micro SD harusnya. Dan untuk RAM-nya ini adalah 6 GB. Jadi untuk RAM gede banget sebenarnya. Kalian bisa ngapa-ngapain aja, dan emang bener nih kalian lihat di sini ini pakai triple slot, jadi bisa pakai 2 nano SIM card dan juga pakai 1 micro SD. Jadi untuk kalian punya kehidupan ganda ya, punya 2 nomor, 2 hal yang berbeda, pekerjaan berbeda atau mungkin pasangan berbeda, bisa aman pakai smartphone ini. Mana baterainya juga panjang kan. Maksudnya durasinya panjang, bukan baterainya panjang. Baterainya mah normal aja segini, tapi durasinya panjang. Dan kemudian sedikit jajal untuk kameranya. Ini gue jajal untuk kameranya ya. Bunyinya agak unik ya. Ding. Kayak lagi main game. Dan di sini ada mode portraitnya. Itu adalah hal yang cukup bagus. Dan hasilnya ya lagi-lagi ya boleh lah. Ya boleh lah. Cuman ini agak menarik ya hasilnya. Kalau kalian perhatiin, gue kayak super saya baru mau jadi gitu. Agak ada sedikit pendarnya gitu. Gue kayak punya aura terselubung gitu. Gue kayak diselubungi aura di sini. Tapi ya udahlah. Dan ya untuk detailnya nanti akan gue bikin reviewnya secara singkat kali ya di video berikutnya. Jadi sekian dulu untuk video unboxing dan ngalor ngidul ngobrol gue kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian pengen nonton versi singkatnya kalian bisa cek di video yang ada di deskripsi. Jadi silakan nonton buat kalian yang pengen nonton video singkatnya. Tapi kalau kalian pengen nonton keduanya juga nggak apa-apa. Artinya kalian mensupport channel gue. Jadi terima kasih banyak. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jadi ini adalah Nokia 5.3 warna charcoal yang baru aja gue beli ya. Dan gue akan jajal selama beberapa waktu ke depan. Dan gue akan bikin video reviewnya. Jadi tungguin di channel gue ini. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.